Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Sabtu 8 Februari 2025 kembali hadir di hadapan Anda. Bersama saya Anita Nawang, berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Intensitas hujan yang tinggi yang terus mengguyur wilayah Kabupaten Kudus membuat sejumlah sungai meluap. Akibatnya ribuan rumah warga di Desa Mejobo terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 80 cm hingga 1 meter. Sedikitnya ada 4.000 rumah warga dan 8.000 jiwa terdampak banjir di Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Banjir ini disebabkan tingginya intensitas hujan hingga menyebabkan sejumlah sungai yang melintas wilayah Kecamatan Mejobo meluap. Adapun sungai-sungai itu, yakni Sungai Piji, Sungai Dawe, dan Sungai Pendo. Ketinggian banjir bervariasi, mulai 80 hingga 1 meter. Namun sejumlah warga memilih bertahan di rumahnya untuk menjaga harta benda mereka. Pak, ini banjir ini sejak habis Isya semalam, Mas. Sampai sekarang ya, Mas? Sampai sekarang masih tergenang di kawasan Desa Mejobo, Kecamatan Mejobo, Kabupaten. Ini yang tergenang apa aja selain jalan, Pak? Ada persawahan, ini ada balai desa. Yang paling dalam rumahnya Pak Kepala Desa ini dalam, Mas. Bervariasi ya? Ya, bervariasi, ada yang 1 meter, tapi di masuk gang-gang situ dalam, Mas. Apalagi dekat persawahan. Kondisi ini gimana, Pak? Warga mengganggu aktivitas ya ini, Pak? Wah, mengganggu aktivitas belajar, sekolah juga ini pada libur, Mas, di sini. Pabrik libur. Menjaga rumahnya sendiri-sendiri, Mas, di sini. Di Desa Mejobo? Ini yang kedua. Kejadiannya yang paling besar tadi malam mulainya. Padahal maghrib itu limpasan dari Sungai Pendo dan juga ada limpasan dari Sungai Dawi. Untuk jumlah warga yang terdampak dan rumah yang terendam berapa ini, Pak? Wah, kalau warga hampir semua, Mas. Soalnya kan wilayah daerah barat itu juga terdampak tadi malam, apalagi daerah timur sekitar Pasar Brayung, sekitar 8.000 warga lah. Kalau rumahnya, Pak, sekitar berapa, Pak, yang terendam? Rumah sekitar 4.000-an. Tapi hampir semua, Mas. Hampir semua. Sampai saat ini kondisi warga bagaimana, Pak? Apakah masih bertahan di rumah atau sebagian sudah mulai mengungsi ke rumah kerabat atau seperti apa? Masih pada bertahan di rumah, belum ada yang mengungsi, Pak. Kalau tadi malam itu sekitar 1 meteran ada. Kalau sekarang sudah mulai surut ya sekitar 50 sampai 80 masih ada. Untuk itu, warga diimbau selalu waspada sebab diperkirakan ketinggian banjir akan bertambah, mengingat cuaca masih mendung dan berpotensi turun hujan. Dari Kudus, Fahtur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Jalan penghubung antara Kabupaten Kudus dan Pati di Kecamatan Mejobo lumpuh total akibat tergenang banjir sejak Kamis malam. Ketinggian air yang mencapai 50 cm membuat kendaraan baik roda 2, 4 maupun lebih tak dapat melintas. Banjir yang merendam jalan penghubung antar kabupaten ini membuat arus lalu lintas terhambat. Sejumlah kendaraan terpaksa berhenti dan menunggu air surut. Seorang sopir truk bernama Nur Sukri, warga Demak, mengaku terpaksa bermalam di dalam kendaraannya sejak Kamis malam, sebab truk yang dibawanya mogok akibat banjir dan tak dapat melanjutkan perjalanan ke Sidoarjo, Jawa Timur. Pak, mungkin bisa dijelaskan, Pak, ini sudah terdampak sejak kapan? Tadi malam Jam pinten ginten? jam 10-an. Jam 10-an. Ini dari mana mau kemana itu? Dari Demak mau ke Sidoarjo. Sukoharjo. Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Berarti tadi malam tidur di dalam truk? Iya. Mungkin ini putar balik atau nunggu surut ini, Mas? Terbalik. Terbalik ya? Tapi mboten sakit nih. Itu sakit. Kinten harapannya perlu bantuan mboten kalih warga nih. Mengatasi niki surut nih. Niki
Kan mobil ini urip terus jalan ngoten. Entah sih niki surut riyen. Masih surut nih. Senada dengan itu, salah seorang pengendara motor yang hendak berangkat kerja pun mengaku kesulitan melintasi jalan yang tergenang. Ia terpaksa melindungi knalpot motornya dengan plastik agar mesin tidak mati terendam air. Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak, terkait banjir ini dari mulai kapan nih? Mulai tadi malam. Tadi malam. Belum surut sampai saat ini. Belum. Ini mau kemana Pak rencana? Nganterin absen ke pabrik. Berarti nggak bisa lewat nih motornya kalau sini. Macet. Macet nih. Macet. Ini ketinggian kira-kira berapa? 30 cm. 50 cm. 50 cm. 50 cm. Motornya nggak dititipin di situ atau gimana? Oh, udah. Ini dikasih penutup Kasih penutup. Iya. biar enggak kemasukan air. Hingga saat ini, banjir di wilayah tersebut belum menunjukkan tanda-tanda surut. Petugas masih bersiaga untuk mengatur lalu lintas dan membantu pengendara yang terjebak di lokasi banjir. Dari Kudus, Fathur Rohman, Lingkar TV melaporkan. Akibat diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lama, Kabupaten Kendal kembali dilanda banjir. Saat ini banjir hampir merata di sejumlah wilayah yang berdekatan dengan sungai. Kabupaten Kendal kembali dilanda banjir. Hampir semua wilayah yang berdekatan dengan sungai tergenang air dengan ketinggian bervariasi antara 20-60 cm. Banjir ini terjadi lantaran salah satu sungai yang melintang di Kota Kendal meluap, lantaran tidak dapat menampung debit air yang tinggi. Sedikitnya ada 11 kelurahan yang terdampak banjir akibat limpasan sungai tersebut. Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Kendal, Iwan Sulistyo menuturkan bahwa banjir terjadi di beberapa titik. Selain karena debit air tinggi, banjir juga diakibatkan banyaknya sampah yang menghambat aliran air, seperti yang terjadi di sungai depan Masjid Agung Kendal. Saat ini sebagai dampak hujan semalam, Sungai Kendal membawa dampak di 11 kelurahan, yaitu Trompo, Kebon Dalem, Kalibuntu Wetan, Langenharjo, Pegulon, Pekauman, Patukangan, Balok, Ngilir, Bandengan, dan Karangsari. Belum, karena ketinggian dari Sungai Kendal cukup tinggi, jadi sampai saat ini masih melimpas. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto memberikan peringatan keras kepada jajaran pemerintah yang tidak sejalan dengan visi misinya. Pernyataan ini disampaikan langsung saat menghadiri Harlah ke-102 tahun NU di Jakarta. Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Pihaknya tidak akan mengintervensi keputusan Presiden terkait evaluasi kinerja para menteri. Sebagai anggota parlemen, dirinya mengaku tidak ingin mendahului wewenang dari Presiden. Ia menyebut, jika Presiden Prabowo sudah mendengar sejumlah keluhan dari masyarakat soal kinerja para menterinya, di mana kritikan itu muncul dalam kurun waktu 100 hari setelah menjabat. Lebih lanjut, Dasko menjelaskan bahwa revisi tata tertib DPR hanya berlaku internal. Pihaknya juga tidak memiliki wewenang untuk mencopot pejabat negara. Revisi ini bertujuan meningkatkan fungsi pengawasan DPR. Ya kalau saya bilang kemarin kan saya dengarnya begitu, tetapi mengenai masalah reshuffle, masalah kapan waktunya, masalah ada tidak adanya reshuffle itu adalah hak prerogatif dan kewenangan dari Presiden. Dan tentunya kita tidak ingin mendahului, kita tunggu apakah kemudian Presiden akan menggunakan haknya dalam evaluasi atau bagaimana. Ia menambahkan fokus utama pengawasan DPR adalah pada pejabat yang telah lama menjabat namun kinerjanya menurun, termasuk dari segi kesehatan yang dapat menghambat pelaksanaan tugas. Dari Jakarta, Nailin RA, Lingkar TV melaporkan.
Komisi 9 DPR RI bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan dan Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan melakukan pengawasan terhadap peran RSUD Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin. Hal ini merupakan upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Komisi 9 DPR RI bersama BPJS Kesehatan dan Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan melakukan kunjungan kerja spesifik ke RSUD Muhammad Ansari Saleh Banjarmasin Kamis 6 Februari. Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan pengawasan terhadap penguatan peran RSUD dalam upaya peningkatan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Muhammad Yahya Zaini menuturkan, beberapa persoalan yang ditemukan telah mendapatkan solusi dari Dirjen Kesehatan Lanjutan dan Dirut BPJS Kesehatan, antara lain terkait adanya kekurangan alat kesehatan dan klaim yang tertunda. Terkait dengan kekurangan alat kesehatan di rumah sakit ini nanti akan dianggarkan melalui dana alokasi khusus tahun 2026. Proses dan mekanismenya nanti akan dikawal oleh Komisi 9. Terkait dengan pending claim yang dirasakan oleh masyarakat oleh rumah sakit juga sudah dijamin oleh Pak Dirut BPJS Kesehatan. Kalau mengganggu cash flow akan langsung ditalangi. Rupa-rupanya secara umum rumah sakit ini sangat bagus ya, pelayanan sudah bagus. Memang kadang-kadang ada keluhan untuk pasien BPJS di mana sekitar 90% seluruh pasien itu pasien BPJS. Nah, pasien BPJS itu contoh dari dokter tadi rehab ya, itu sebetulnya tidak hanya rehabilitasi yang menentukan orang itu sehat apa tidak. Maka pola makannya dan lain sebagainya ini oleh masyarakat harus dipahamin. Dia harus menjaga kesehatan yang kesehatan itu sebetulnya mahal. Ali Gufron menegaskan, BPJS Kesehatan saat ini dalam kondisi sehat. Hal tersebut berdasarkan peraturan pemerintah nomor 84 tahun 2015 atau nomor 53 tahun 2018, yaitu mampu melakukan pembayaran 1,5 kali klaim hingga 6 kali klaim dalam 1 bulan. Sedangkan BPJS saat ini telah mampu membayar 3,3 kali klaim. Oleh karena itu, BPJS Kesehatan berharap masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat terlayani dengan baik, utamanya dari segi kemudahan akses pelayanan, kecepatan pelayanan, dan tanpa diskriminasi. Usai jeda berikut ini, kami akan kembali lagi dengan dialog khusus bersama anggota DPR RI Firman Subagio. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget sih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda
dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Ratusan guru tidak tetap di Kabupaten Pati menuntut kesejahteraan ke DPRD Kabupaten Pati lantaran telah melakukan pengabdian selama 2 hingga 20 tahun. Inilah ratusan guru tidak tetap yang mengadu ke DPRD Kabupaten Pati menuntut kesejahteraan. Hal ini dikarenakan para guru yang mengikuti seleksi P3K tahun 2024 namun tidak lolos dan menyandang kategori R2 atau peserta X tenaga honorer kategori 2 serta R3 peserta non-aparatur sipil negara tidak terdata. Di hadapan DPRD, mereka meminta peningkatan kesejahteraan dengan mendapatkan gaji senilai UMR Kabupaten Pati. Para guru tidak tetap ini telah mengajar mulai 2 hingga 20 tahun, namun hanya mengantongi gaji per bulan Rp300.000 dengan bantuan kesejahteraan Rp500.000. Perwakilan guru tidak tetap Sinta menuturkan, pemerintah dapat memprioritaskan guru tidak tetap R2 dan R3 untuk mendapatkan peningkatan kesejahteraan. Bila mana belum bisa setara dengan UMR Kabupaten Pati, upaya lain yang bisa dilakukan yakni dengan mengangkat mereka menjadi P3K paruh waktu. KB semua dan sudah dapat di Dapat semua ya? Oke, sudah semuanya. Mungkin kendalanya apa kemarin bisa nggak lolos? Formasinya. Karena formasinya kan 500. Guru kelas yang diambil itu cuma 300, sisanya itu guru mapel. Oh gitu. Jadi kita nggak kebagian formasi walaupun di sekolah kita nyatanya kekurangan. Yang kami harapkan dari audiensi ini itu status R3 kami dan R2 kami itu jelas kalau memang kita mendapatkan upah minimum regional atau daerah, UMR Pati kan ya sekitar 2 juta lebih. Minimal mendekati lah. Harapan kami itu kalau memang daerah belum mampu memberikan UMR itu tadi, paling tidak bisa mensejahterakan kita semua di paruh waktu ini nanti. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Pati, Narso menuturkan, bakal menanyakan ke PKN mengenai status kejelasan mekanisme kerja dan gaji P3K paruh waktu, serta bakal mempertimbangkan gaji yang standar sesuai kemampuan keuangan daerah dan kepantasan. Yang jelas kan masih menjadi pertanyaan kita. Kalau di ranah Komisi A itu kan satu pendataan teman-teman yang kedua adalah teman-teman yang tidak lolos P3K kemarin kan kita mau perjelas nanti. Setelah ini kita mau perjelas ke BKN tentang posisi mereka sebagai P3K paruh waktu, mulai dari mekanisme kerjanya sampai gajinya juga. Dari hasil koordinasi dengan dinas sendiri nanti gimana Pak? Tanggapan dari dinas Pak? Ya besok kita sama-sama tanya ke BKN pastiannya karena semuanya diputuskan oleh pusat. Pihaknya menambahkan, kesejahteraan guru harus turut diperhatikan, mengingat masa pengabdian yang mencapai 20 tahun sehingga diperlukan kompensasi yang layak bagi para guru tidak tetap. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. PT Kereta Api Indonesia KAI Persero segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna penguatan jalur kereta yang berdekatan langsung dengan tanggul maupun aliran sungai. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya gangguan perjalanan kereta api yang diakibatkan struktur jalur kereta yang tergerus banjir. PT KAI telah menyelesaikan perbaikan jalur kereta api yang terputus akibat bencana banjir di petak jalan antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan. Saat ini jalur tersebut telah bisa dilintasi kereta meski dengan kecepatan terbatas. Sementara itu, guna mengantisipasi terjadinya kerusakan jalur kereta karena struktur jalur tergerus air banjir, PT KAI segera berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum guna penguatan jalur kereta yang berdekatan langsung dengan tanggul maupun aliran sungai.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Humas PT KAI Ane Purba di Kota Semarang Kamis 6 Februari. Ia menyebut dalam penanganan bencana di jalur kereta dibutuhkan kolaborasi lintas lembaga agar proses perbaikan cepat teratasi. Kami akan terus melakukan koordinasi agar kejadian yang sama tidak terjadi lagi, terutama untuk membangun tanggul-tanggul di area sungai, dan kita bisa mengantisipasi untuk kejadian-kejadian berikutnya seperti cuaca ekstrim yang mungkin bisa saja terjadi kapanpun. Tetapi dengan melakukan pembangunan jembatan temporary dan juga nanti jangka panjang, kami memiliki konsep untuk menjadikan area tersebut bisa meringankan ataupun menurunkan kejadian-kejadian yang sama ketika ada cuaca ekstrim. Ane menambahkan agar kejadian serupa tidak terjadi lagi, pihak PT KAI turut melakukan mitigasi seperti menempatkan petugas jaga di lokasi yang masuk kategori rawan bencana banjir maupun tanah longsor. Petugas tersebut nantinya akan melapor jika area pengawasannya berpotensi terjadi bencana. Pada peringatan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra yang ke-17, pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Rembang, Harno Harnis, menitipkan pesan penting bagi partai yang telah mendukung mereka. Dalam acara yang diadakan di salah satu hotel di Kabupaten Rembang ini, Harno meyakini Partai Gerindra dapat membawa program daerah ke pemerintah pusat. Dalam acara yang dihadiri kader dan simpatisan, Bupati Rembang terpilih Harno menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Partai Gerindra. Harno mengatakan bahwa dirinya bersama Gus Hanis berkomitmen untuk bekerja sama guna mewujudkan program yang bermanfaat bagi masyarakat Rembang. Pihaknya juga berharap Partai Gerindra yang bernaung di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dapat menjadi jembatan aspirasi dan program pembangunan Rembang ke tingkat nasional. Diri undangan ulang tahun Gerindra yang ke-17 di Gajah Mada. Tadi sampaikan tugas khusus, Pak. Ya, Gerindra yang ke-17 dalam judulnya apa Pak tadi? Berjuang tanpa akhir. Iya, itu harus. Tadi ada instruksi khusus ya dari tim Harno untuk Gerindra. Pak. Ya, wabil khusus saya atas nama Harmonis mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan koalisi kemarin sehingga Harmonis menang. Dan ke depan ya ayo bersama-sama bekerja sama demi keberlanjutan. Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Rembang Asrori menegaskan komitmen partainya untuk mengawal semua program yang diajukan oleh Bupati terpilih. Karena memang Gerindra ini kan dipungkiri atau tidak kan partai pemerintah, sehingga kami yang berinisiasi untuk berkomunikasi dengan pusat dan itu diiyakan oleh Bupati terpilih Pak Harno kan. Sejauh ini kementerian apa saja yang sudah? Ya, kami sudah beberapa kementerian sudah kami komunikasi. Ya, ada Kementerian UMKM, Kementerian PUPR, banyaklah yang komunikasi dengan kita. Doakan saja nanti bisa memberikan sesuatu di Kabupaten Rembang. Yang diusulkan program apa saja dari DPC kepada kementerian? Ya, tentunya kami membawa untuk kepentingan masyarakat Rembang, tidak secara spesifik untuk DPC, akan tapi untuk kesejahteraan nanti yang sifatnya bersinggungan dengan masyarakat Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Fikirio Lingkar TV melaporkan. Usai jeda berikut ini, kami akan kembali lagi dengan dialog khusus bersama anggota DPR RI Firman Subagio. Selain si retinol ini, kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile,
Kamu lagi nonton apa sih? Dari tadi kok apem-apem mulu. Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Menyambut datangnya bulan suci Ramadan, masyarakat di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar tradisi Sadranan Demangan. Dengan membawa ratusan tenongan berisi makanan, warga melakukan kirap menuju ke makam Kiai Demang. Uniknya, dalam tradisi ini, semua hidangan saat dimasak tidak boleh dicicipi sebelum didoakan. Masyarakat di Dusun Demangan, Desa Candi Mulyo, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menggelar tradisi Sadranan Demangan. Dengan membawa ratusan tenongan berisi berbagai makanan seperti nasi tumpeng, ingkung ayam Jawa, daging kambing, dan lauk pauk, warga melakukan kirap menuju ke makam Kiai Demang. Sesepuh Dusun Demangan, Romidi, mengatakan Sadranan Demangan rutin digelar setiap tahun di hari Jumat Kliwon pada penanggalan Jawa. Selain sebagai wujud syukur warga, Sadranan juga untuk menyambut bulan suci Ramadan. Uniknya, dalam tradisi ini semua hidangan saat dimasak tidak boleh dicicipi sebelum didoakan, karena dipercaya dapat mendatangkan musibah. Kan ada yang dicicipi, ada ya biasanya kan kalau yang dari luar daerah mau nyadran di sini, itu di jalan sudah tumpah. Ada yang sakit sampai tahunan tak semua. Sekarang amanahnya orang-orang tua di sini tetap harus dipatuhi. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Temanggung, Tri Raharjo, berharap tradisi ini terus dilestarikan. Terlebih sejarah kebiasaan tak mencicipi masakan yang unik dan hanya ada di Temanggung ini sudah didokumentasikan agar menjadi daya tarik pariwisata daerah setempat. Storytelling, narasi, kemudian cerita rakyat yang ada di sini ini sepertinya belum digali, belum ada suatu dokumen. Nah, kalau ada storytelling, narasi, kemudian ada objek budaya, ini bisa dijual, bisa menjadi value, komersial value-nya itu ada untuk penghidupan pariwisata. Diketahui Kiai Demang merupakan salah satu tokoh agama dari Kerajaan Demak Bintoro yang menyebarkan agama Islam di Temanggung, kemudian meninggal dan dimakamkan di Dusun Demangan. Menjalani tugas sebagai anggota Polri bukanlah perkara mudah. Selain bertanggung jawab menjaga stabilitas Kamtibmas, juga harus membagi waktu untuk keluarga dan lingkungan sekitar. Namun di Rembang terdapat salah satu anggota Polres yang di tengah kesibukannya justru ia memilih mengabdikan dirinya sebagai marbot masjid. 15 tahun sudah anggota seksi Humas Polres Rembang ini secara sukarela menjadi marbot yang bertugas membersihkan Masjid Permata Iman di Desa Ngotet Kidul, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Tidak hanya sekedar menyapu dan mengapel, ia juga membersihkan kamar mandi serta memastikan segala keperluan ibadah tersedia.
Kegiatan ini dilakukan setiap kali ada waktu luang, baik setelah dinas maupun di hari libur, tanpa mengharapkan imbalan. Baginya, kebersihan tempat ibadah adalah bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang tidak bisa diabaikan. Tak hanya di masjid, dedikasinya dalam menjaga kebersihan juga meluas ke tempat lain. Ia sering membersihkan lingkungan sekitar, termasuk pemakaman umum dan selokan yang tersumbat. Baginya, kepedulian terhadap lingkungan adalah wujud nyata dari tugas seorang polisi yang mengayomi masyarakat. Ketua Takmir Masjid Permata Iman, Suryono, mengaku terharu dengan dedikasi yang telah ditunjukkan oleh Aibtus Suwarjo. Menurutnya, Suwarjo bukan hanya seorang polisi yang bertanggung jawab, tetapi juga bagian dari jamaah masjid. Ada bapak-bapak semua berkenaan dengan kegiatan-kegiatan yang di masjid, termasuk kegiatan kebersihan atau kegiatan yang lainnya, terutama ini dari segi seorang anggota polisi yang sering membantu dalam kegiatan masjid, itu luar biasa, karena dia itu manusianya itu sosialnya luar biasa. Kalau saya menilai seperti Pak Suwarjo itu tidak ada, se-Indonesia tidak ada, karena dia sering membantu terutama kebersihan di luar, selokan-selokan di sekitar masjid, tanpa ada rasa malu. Bagian dinas pun dia langsung turun tangan jika seandainya ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, dia langsung ibaratnya ringan tangan. Bahkan masalah kegiatan sosial, terutama di lingkungan sekitar. Lebih-lebih dia itu seorang anggota yang bagaimana dikatakan ya, kalau dikatakan orang yang luar biasa. Seumur-umur ya saya sampai kecil sampai saat ini belum pernah melihat seorang polisi yang mesti Suwarjo. Itu terus terang, ini tidak bohong, tidak menambah-nambahi, terus terang. Bahkan dia sering membantu teman-temannya atau ada kegiatan sosial, itu sering membantu meskipun dia pakaian dinas, itu tidak masalah bagi dirinya. Aibtus Suwarjo menjadi bukti bahwa seorang polisi tak hanya bertugas menjaga hukum dan ketertiban, tetapi juga bisa menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Dari Rembang, Vicky Rio, Lingkar TV melaporkan. Warga Kaligawe di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang mengaku senang karena lingkungan mereka saat ini tertata rapi dan tidak lagi menjadi pemukiman kumuh. Banyak warga yang tinggal di lingkungan Kaligawe, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, merasa bersyukur karena kawasan tempat tinggal mereka sudah tertata baik, serta mendapatkan sejumlah perbaikan dari pemerintah. Sebelumnya, kawasan pemukiman Kaligawe ini termasuk lingkungan kumuh dan rawan bencana. Selain itu, tidak ada drainase, sanitasi, penyediaan air minum konsumsi, bahkan tidak ada lampu penerangan jalan. Namun kini kondisi memprihatinkan itu sudah tidak nampak lagi, karena lingkungan Kaligawe di Ungaran Timur itu sudah ditata apik oleh pemerintah pusat dan pemerintah Kabupaten Semarang melalui dana alokasi khusus program pengentasan pemukiman terpadu pada tahun 2022 hingga 2024. Biasa aja, belum penataan rumah belum bagus-bagus, jalan. Sama ada lampu itu penerangan, tapi kan di sini toh di situ enggak ada. Biasa jalan aspal atau enggak, ini belum jalan, ini baru jalan ini di pekarangan itu pekarangan langsung dibuat jalan. Ya, berterima kasih dengan kepala lingkungan, ya, terima kasih ya staf-stafnya. Belum jadi sebenarnya, belum jadi. Ya jalan ya rupa itu tanah biasa. Kebanyakan papan, Pak. Ya, itu kan papan ya. Keadaan kalau hujan itu kebanyakan kan kebanjiran. Ini kan ada, ternyata bangunan ini kan banyak sekali itu, Mas, kendala-kendala hujan.
Pemukiman yang memiliki luas 8,52 hektar ini kini sudah mendapat sejumlah perbaikan. Mulai dari perbaikan jalan, perbaikan rumah yang tidak layak huni, pembangunan drainase dan sanitasi, serta air minum layak konsumsi. Selain pembangunan infrastruktur, ada 250 bidang lahan warga yang kini sudah bersertifikat, yang dibantu pengurusannya pada program konsolidasi tanah. Pembangunan serta pengurusan sertifikat itu dilakukan oleh Kementerian PUPR, Kementerian ATR BPN, dan juga pemerintah Kabupaten Semarang. Dari Kabupaten Semarang, Hesti Imaniar, Dengar TV melaporkan. Untuk mengetahui informasi bagaimana kondisi lingkungan kumuh yang disulap menjadi pemukiman sehat di Kecamatan Ungaran Timur ini, saat ini kami telah terhubung dengan reporter Hesti Imaniar. Rekan Hesti, tolong dilaporkan bagaimana sih kondisi sekarang di lingkungan yang sudah disulap menjadi pemukiman sehat itu. Oke, baik. Anita yang ada di studio, terima kasih banyak, dan juga pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada. Saat ini saya melaporkan langsung dari lingkungan Kaligawe, tepatnya di Kelurahan Susukan di Kecamatan Ungaran Timur yang ada di Kabupaten Semarang, di mana di belakang saya sudah tampak pemukiman warga di Kaligawe Susukan di Kecamatan Ungaran Timur ini sekarang tampak baik, tampak bersih, dan tampak bagus karena dulunya merupakan kawasan kumuh yang memang sudah dikenal masyarakat banyak di sini, dan saat ini sudah menjadi baik, sudah menjadi bagus karena lingkungan Kaligawe di Susukan ini sudah mendapatkan program kolaborasi antara Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian PUPR dengan Kementerian ATR BPN beserta pemerintah Kabupaten Semarang yang melakukan sejumlah renovasi, sejumlah perbaikan, dan juga sejumlah fasilitas lainnya diperbaiki serta dilengkapi di pemukiman Kaligawe Susukan di Kecamatan Ungaran Timur ini. Dan bisa kami sampaikan kepada Anda semuanya bahwa di sini setidaknya merupakan pemukiman yang memiliki luas sekitar 8,52 hektar yang dulunya merupakan, selain dikenal dengan pemukiman kumuh, juga dikenal sebagai lokasi rawan bencana, khususnya bencana tanah longsor dan juga banjir sering terjadi di kawasan Kaligawe Susukan Kecamatan Ungaran Timur ini, karena kita tahu bahwa kalau bisa kita sampaikan kepada Anda semuanya, lingkungan Kaligawe ini berada di tengah-tengah hutan Penggaron yang ada di Kabupaten Semarang, dan ini banyak sekali jalanan yang curam sehingga rawan sekali terjadi tanah longsor di wilayah ini. Kemudian bisa kami sampaikan juga bahwa dulunya kawasan ini merupakan tidak hanya rawan terhadap bencana alam, tapi juga kondisinya sangat memprihatinkan. Salah satunya yaitu jalanan yang rusak karena dulu hanya jalan setapak dan juga jalanannya sempit sekali, bahkan untuk dilalui sepeda motor atau mobil sangat begitu susah. Kemudian di sini juga rumah banyak sekali yang rusak dan juga fasilitas yang kurang lengkap seperti fasilitas sanitasi, fasilitas penerangan umum atau lampu jalan, kemudian juga fasilitas jalan, dan juga tidak ada rumah yang baik di sini atau rumah yang layak huni. Kemudian setelah program kolaborasi antara Pemkab atau pemerintah Kabupaten Semarang dengan dua kementerian ini, yaitu PUPR dan juga ATR BPN, kita bisa saksikan di belakang kita sudah kelihatan bersih, sudah kelihatan baik, dan sudah menjadi lingkungan yang layak huni serta rumah yang layak huni, karena di sini ada setidaknya 250 sekian rumah yang juga diurus oleh Kementerian ATR BPN untuk kepemilikan sertifikatnya, karena sebelumnya tidak ada sertifikat pada rumah warga yang ada di wilayah Kaligawe di Kecamatan Ungaran Timur ini. Kemudian juga ada beberapa rumah yang sudah direnovasi dengan aksen dan juga tampak depan yang seragam yang ada di dalam lingkungan Kaligawe ini, dan juga ada beberapa fasilitas lainnya yang sudah dibangun oleh baik dari kementerian dan juga pemerintah Kabupaten Semarang. Salah satunya yaitu jalan sudah dipaving, kemudian juga sudah dilengkapi dengan lampu penerangan. Bahkan di sini juga ada sanitasi dan ada fasilitas untuk kebutuhan air bersih bagi warga yang tinggal di pemukiman Kaligawe di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Dan itu yang bisa kami sampaikan kepada Anda semuanya. Kita kembali lagi kepada Anita yang ada di studio. Usai jeda berikut ini, kami akan kembali lagi dengan dialog khusus bersama anggota DPR RI Firman Subagio.
ini ya, kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berikut dialog eksklusif bersama DPR RI Firman Subagio terkait harapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih Pati, Sudewo Chandra dalam pemberantasan korupsi. Lingkar TV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Nailin RA, dan kali ini saya akan ngobrol bersama dengan anggota Dewan dari Komisi 4, ada Bapak Firman Subagio. Apa kabar Pak Firman? Alhamdulillah, selamat datang di Senayan. Beliau ini merupakan wakil rakyat dari Dapil 3 Jateng ya Pak ya? Betul. Meliputi Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan. Tetapi beliau sendiri merupakan putra asli daerah dari Kabupaten Pati. Nah, kita tahu sendiri ya pemirsa, kalau saat ini kita sudah akan memiliki pemimpin yang baru juga. Nah, mari kita tanya pendapat dari Pak Firman sendiri mengenai transisi kepemimpinan yang akan datang di Kabupaten Pati sebagai putra daerah. Apa sih harapan dari Pak Firman ini sendiri? Ya, kami pertama menyampaikan selamat dulu kepada Mas Sudewo dan Saudara Chandra. Dan kebetulan dua kandidat atau paket Bupati dan Wakil Bupati ini bagi saya bukan orang baru. Dua-duanya teman lama saya. Mas Dewo juga kenal saya dari tahun 2004 saya. Ketika saya menjadi ketua tim sukses SBYK, dia menjadi anggota kita untuk di Jawa Tengah di wilayah Solo ketika itu. Dan Saudara Chandra sudah kayak adik saya sendiri, karena dia adalah seorang pengusaha. Dan alhamdulillah dua-duanya itu sekarang Pak Sudewo masih menjadi bendahara umum kita di IKKP, Ikatan Keluarga Besar Kabupaten Pati, saya ketua umumnya. Dan Chandra juga pernah menjadi pengurus di IKKP juga. Nah, oleh karena itu saya sangat tahu persis tentang berdua ini. Nah, tadi ditanya tentang harapan Pati. Tentunya pertama yang kami selalu tekankan juga ini yang selalu kita bahas di forum-forum IKKP, masih ada satu tanda tanya besar kita itu. Pati ini kan punya slogan kan, Bumi Mina Tani. Iya, betul. Bumi itu tanah, Mina itu laut, Tani adalah pertanian. Jadinya bumi kita itu dioptimalkan, dimaksimalkan untuk pertanian dan perikanan. Atau wilayah Pati itu memiliki bumi yang potensinya itu adalah sektor pertanian dan kelautan.
Nah, oleh karena itu ini misi pertama yang pernah kami sampaikan melalui IKKP dulu, tapi kita belum pernah mendapatkan satu jawaban. Apa sih implementasinya gitu ya? Iya, betul. Implementasinya yang namanya bumi minatan itu seperti apa? Bahkan waktu itu kita juga agak ledek-ledekan. Kita mempunyai panjang pantai yang cukup luar biasa di Pati. Atau kemudian kita punya namanya produk-produk unggulan seperti Bandeng Juwana. Tapi saya sampaikan, tapi Bandeng Juwana kan bukan miliknya orang Pati. Bandeng Juwana kan miliknya para industri perikanan di Semarang. Nah, bahkan kita yang milik Juwana di Juwana sini nggak ada gitu, yang namanya branding Bandeng Juwana. Gitu. Nah, dan pertanian ternyata juga menarik karena padi ini bisa memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional. Jadi kebutuhan pangan pokok nasional itu ternyata padi memberikan kontribusi yang cukup besar, katanya 13% kalau tidak salah. Artinya padi itu memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu slogan bumi minatani bagus, tapi implementasinya seperti apa? Karena dua subsektor tadi itu belum nampak betul apa sih wujudnya gitu. Nah, kalau kita bicara sektor perikanan, pabrik-pabriknya juga tidak begitu nampak. Baru belakang ini itu pun saya lihat juga masih pada posisi hanya menjadi penampung-penampung. Terus kemudian kalau sektor pertanian juga belum nampak industri atau agroindustri sana itu berkembang dengan pesat, atau belum ada pabrik-pabrik pengolahan yang terkait dengan masalah hasil pertanian kita itu. Nah, ini yang ada gagasan konsep besar yang kita sampaikan kepada wartawan. Yuk kita IKKP juga membuat semacam blueprint yuk untuk membantu memecahkan terhadap konsep menjabarkan terhadap masalah yang terkait dengan slogan bumi minatani tadi. Nah, oleh karena itu ini pertama yang menjadi harapan kami adalah Bupati terpilih ini pertama harus betul-betul mengedepankan keberadaan dua hal tadi, yang terkait dengan masalah perikanan, kemudian terkait dengan masalah pertanian, karena jelas potensinya sudah terukur di sana, dan memberikan kontribusi terhadap satu penerimaan daerah, juga kontribusi kepada tingkat nasional. Nah, di samping itu ya tentunya alih kepemimpinan ini kan masing-masing kan punya ya, masing-masing pemimpin itu punya karakter yang berbeda, masing-masing pemimpin punya gaya yang berbeda. Nah, ini menurut saya adalah sebuah harapan baru, karena Bupati dan Wakil Bupati sekarang ini backgroundnya adalah, walaupun Pak Sudewo itu adalah awalnya juga dari birokrat, tapi udah cukup lama berkiprah di tingkat nasional, yaitu menjadi politisi, dan kemudian juga Saudara Chandra itu juga backgroundnya pengusaha di Jakarta. Artinya beliau berdua itu sudah beradaptasi dengan dunia-dunia yang ada di tanah air, terutama di pusat ibu kota ini. Nah, dan dia juga punya jaringan-jaringan yang cukup luas. Nah, posisi itu yang membuat saya adalah sebuah harapan baru. Oleh karena itu saya sudah sampaikan bahwa pada waktu Golkar itu mendukung, atau kemudian melakukan deklarasi besar-besaran di salah satu hotel di Pati, itu yang kami tekankan. Kita harus mampu menjabarkan bumi minatani, dan yang paling harus menjadi perhatian itu adalah mengenai masalah isu korupsi. Ya, betul sekali. Bagaimana isu korupsi? Ya, korupsi. Nah, di Pati ini dari periode ke periode bupati sebelumnya itu isu itu kan selalu muncul. Bahkan belakangan ini isu transaksional terhadap masalah alih fungsi jabatan, atau kemudian juga masuknya tenaga honorer baru, terus masuk PSN, ASN, itu semua nuansanya konon katanya transaksional, sehingga kemarin yang pada mengadu itu ada perangkat desa yang kemudian juga membayar, atau kemudian ada lagi mau masuk ponakan saya sendiri juga keluh kesahnya, saya udah sekian tahun mengabdi sebagai bidan, itu kok nggak ada perhatian, bahkan kami sudah
ditawarkan dengan angka sekian, atau kemudian kami punya uang sekian, tapi itu nggak bisa main lah. Ini yang terus terang memanggil kami sebagai tokoh nasional yang asli Pati dan kemudian sebagai kader Golkar, melihat ini sebuah keprihatinan besar. Oleh karena itu, salah satu yang kami minta kepada Mas Sudewo dan Saudara Chandra ketika kami deklarasi itu adalah supaya hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi lagi. Kalau kita sudah siap menjadi bupati, tentunya harus siap segala sesuatunya. Tidak perlu menjadi seorang bupati dan pengabdian. Ya, jangan sampai menjadi seorang bupati itu untuk mencari nafkah. Itu salah besar. Pengabdian di mana mereka harus menunjukkan bahwa ini loh, saya betul-betul berpihak kepada kepentingan. Nah, komitmen itu yang kami bangun dengan bupati baru. Dan tentunya kami akan ikut mengontrol, mengawasi, dan tidak hanya mengontrol, tapi kami juga akan mendampingi dari sisi kebijakan-kebijakan nasional, kebijakan politik, dari anggaran, komitmen kami untuk membesarkan partai seperti yang sekarang saya lakukan itu kan saya sudah membantu kepada masyarakat petani padi kan sudah luar biasa. Iya, itu kita lakukan terus, dan kemudian pembinaan hanya nanti kita tingkatkan bagaimana yang terkait dengan agroindustri tadi supaya seperti kelapa kopior itu kan satu-satunya miliknya Padi. Iya. Ya kan? Dari Duku Seti ya, Pak? Duku Seti dan tidak ada lain. Tapi tiba-tiba kemarin di Bogor itu sudah ada kebun kelapa kopi yang begitu luasnya dan menjadi objek wisata yang menghasilkan penerimaan mereka itu perusahaan itu luar biasa itu. Kemudian saya ngembangkan lagi di utara itu durian. Alhamdulillah, ya. Sukses juga. Terus di Sukabubuk itu saya perhutanan sosial itu sudah ekspor itu malah pete Cinanya. Kemudian mangganya, belum alpukatnya, itu luar biasa. Nah, itulah kebanggaan saya sebagai orang Pati supaya ke depan itu kalau bisa jangan terus kemudian hanya menjadi komoditi ekspor yang sifatnya bahan baku mentah. Tetapi kalau bisa nggak ke depan itu di Padi itu ada yang bikin pabrik pengolahan katakanlah mangga kaleng. Ya, mangga kaleng bisa diekspor. Atau kemudian bisa nggak alpukat dibikin inovasi. Nah, ini yang saya arahkan sana. Nah, dari situlah nanti tentunya kita harapkan bupati dan wakil bupati ada value, ada penerimaan daerah betul-betul bagaimana meningkatkan potensi unggulan padi itu menjadi salah satu unggulan di tingkat nasional ini. Itu yang kami inginkan. Nah, kemudian perikanan juga gitu. Ini kan ada gerakan makan siang gratis atau makan bergizi. Makan bergizi gratis, nah, ya. Harapan saya makan gratis bergizi ini itu juga bisa mengoptimalkan satu ya sayur mayurnya dibeli dari petani, kemudian buah-buahannya juga dari petani kan di sana bisa nanam namanya pepaya, kemudian macam-macam ya pepaya ada kelengkeng ada macam-macam, yang penting jangan durian kan durian itu bukan termasuk kategori 4 sehat 5 sempurna itu. Jadi itu harapan kami seperti itu. Telur. Nah, ini saya nanti tahun ini kami akan ada program membagi ayam. Membagi ayam. Jadi ayam itu ya satu kelompok mendapatkan 600 ekor. Oh, satu kelompok itu terdiri dari berapa orang? 15 orang, tapi saya akan kembangkan menjadi 30 orang. Karena kalau satu kelompok 15 orang, itu satu orang aja akan terima 40 ekor. Rasanya keberatan. Nah, kalau nanti Lingkar TV mau kerjasama punya kelompok untuk bikin pilot proyek, saya mau aja. Oh, tentu ya. Nanti ada satu desa, itu dibagi saja. Katakanlah satu kelompok itu kan 600 ekor. Yeah. 600 ekor kita bagi aja 10 ekor. Berarti kalau 10 ekor berarti kan bisa 60 orang. Iya. Nah, kalau 10 ekor itu nggak perlu kandang komunal. Dirawat aja di rumah. Karena saya kemarin jalan-jalan di Celuwa, Duku Seti, itu kan semua kan punya lahan yang luas. Pendampingannya nanti gimana, Pak? Nah, tinggal pendampingannya kita atur. Karena masalah merawat ayam ini kalau 10 ekor kan gampang. Dilepas saja udah sore pulang lagi. Saya dulu kan kerjanya kan begitu waktu kecil. Tapi kalau kecil. sekarang kan ada aturannya atau perdanya ketika ayam masuk ke pekarangan orang
bisa kena denda. Ya, tentunya ini harus dievaluasi lah. Jangan hal-hal kecil atau kemudian dibikin perda kayak kurang kerjaan aja. Itu kan memberikan meningkatkan harkat hidup orang. Jangan bikin perda itu hal-hal yang menyulitkan rakyat. Itu perda atau undang-undang ya Pak ya tentang itu? Saya pernah membacanya. Perda mungkin. Kalau undang-undang nggak ada. Karena saya sangat sensitif. Saya kan 20 tahun terakhir ini, saya kan di DPR kan 5 periode ini. 20 terakhir ini kan, 20 tahun terakhir ini kan, ini masuk 21 tahun ini kan tetap di Komisi 4, yang dulu 1 periode di Komisi 2. Itu saya betul-betul mencermati ini. Nah oleh karena itu, peraturan daerah itu dibuat adalah dalam rangka untuk mengatur segala sesuatu yang existing tapi belum ada dasar hukumnya. Katakanlah penelitian pedagang kaki lima, ya. Penelitian bukan dalam arti menggusur ya, tapi ditetapkan dalam arti disiplinnya, kemudian hak dan kewajibannya. Kalau bisa kan ditertibkan itu ya tempat-tempat tertentu itu harus dikondisikan yang baik, bukan asal-asalan saja. Nah, ini penting. Nah, oleh karena itu kalau peraturan-peraturan daerah dibuat itu dalam rangka yang sifatnya untuk mendukung sesuatu yang sudah ada di masyarakat tapi belum ada dasar aturan hukum, tapi jangan membuat regulasi yang menyulitkan masyarakat. Karena masyarakat ini kan orang yang tidak paham hukum, jangan terlalu diatur. Bikin regulasi itu jangan terlalu banyak mewajibkan rakyat harus begini, rakyat harus begitu. Cari makan aja susah. Iya betul. Ya cari makan susah, nanti salah-salah gara-gara ayam lompat ke tempat tantangnya di proses hukum. Ini kan nggak boleh. Nah ini yang rasional aja lah itu. Nah ini yang saya inginkan, bahwa memang tugas Pak Mas Sudewo sama Mas Andra ini agak sedikit berat, tapi nggak apa-apa. Ayo kita bareng-bareng. Saya sebagai partai pendukung tentunya punya komitmen untuk mendukung pemerintahan baru menuju pemerintahan bersih dan berwibawa, dan kemudian betul-betul bisa meningkatkan potensi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Itu kata kuncinya. Oke, Pak. Baik. Dan pemberantasan korupsi. Iya, itu poin yang penting ya, karena itu sangat merusak hajat hidup orang banyak gitu, Pak. Betul. Oke, mungkin untuk bocoran lain selain program ayam tadi, ada program apa lagi nih dari Pak Firman? Oh banyak. Ini kan kita sedang menyusun ya. Iya betul. Ya, kalau seperti alat pertanian, kita mau mau membagikan seperti pohon bibit kelapa. Nah, kelapa ini sekarang kan sudah mulai punah. Ya, kelapa sudah mulai punah, kita akan bagian bibit-bibit untuk masyarakat. Itu juga ada. Kemudian kita akan bikin bibit jagung yang produktif, itu ada. Sampai sekarang 1.000 hektar itu. Nah, itu nanti akan kita bagikan di 4 kabupaten. Saya udah petakan semua. Kalau jagung kan wilayah utara, wilayah selatan. Itu. Kalau mungkin masyarakat, terutama di dapilnya Anda yang ingin sekali mendaftar untuk bisa mendapatkan programnya dari Pak Firman, itu bagaimana? Ya, kalau kelompoknya memenuhi persyaratan, ya mungkin nanti bisa kita sosialisasikan sama-sama. Kan saya memberikan bantuan kepada masyarakat yang betul-betul, tetapi syaratnya adalah persyaratan administrasi dipenuhi, kemudian kelompoknya terpenuhi, dan tidak disalahgunakan. Karena banyak sekali yang sekarang saya bantu program-program itu disalahgunakan. Contoh, ya kemarin itu kita berikan alat tertentu, kemudian bukan untuk membantu desanya, tapi malah disewakan ke daerah lain untuk mencari uang. Bukan itu tujuannya. Tujuan saya adalah saya ingin bantu masyarakat Pati yang selama ini dihadapkan pada problem-problem sosial, problem masalah teknis seperti ini. Kita akan support, tapi jangan terus dimanfaatkan, terutama kepala desanya atau kelompok taninya, malah dikomersialkan untuk kepentingan pribadi. Itu nggak boleh. Kalau itu mesti saya akan tarik. Saya sarankan kepada yang itu kalau alat masih bisa ditarik, kalau ayam udah mati udah nggak. Harapan saya juga ayam itu juga begitu, harus ada tanggung jawab. Saya gini Mbak, saya pernah ya lama di Kepulauan Riau dan Riau itu saya pernah melakukan uji coba gitu ya. Waktu saya berkunjung di salah satu sekolahan ya, saya tanya,
anak-anak sekolah itu waktu itu SMA. Kamu rumahnya di mana? Ini jelaskan. Kemudian bapakmu kerja apa? Bapaknya kerjanya tukang bangunan. Kemudian mamanya juga hanya menjadi pembantu atau menjadi apalah gitu. Kemudian kalau kamu hidup sehari-hari gimana? Ya apa ada yang sekedarnya hidupnya. Kemudian bayar sekolah segala macam gimana? Ya pernah terlambat nggak? Dia bilang ya sering. Kalau bapak nggak ada kerjaan, nggak dapat kerjaan, mama saya nggak punya uang, ya uang sekolahnya tertunggak. Saya kasih tahu, kamu mau nggak kasih modal? Bingung dia, modal apa pak? Itu ya sambil takut-takut ya, modal apa? Saya kasih modal bukan uang. Kamu tahu kan ayam? Tahu pak? Nah gini, kamu saya kasih satu pasang ayam Bangkok, pejantan sama betina. Ayam ini kamu nanti bawa pulang, kamu rawat, ya. Kamu bikinkan kandang, rawat di rumah, dan kamu begitu pulang sekolah, kamu perhatikan rawat ayam ini. Terus kemudian dia untuk apa? Ya, nanti ayam itu kalau sudah kawin kan menghasilkan satu telur, kedua beranak. Ini kan bisa dikembangkan. Kalau telurnya itu nanti banyak kan bisa sebagian kamu konsumsi, kamu mutu gizi kamu naik, ya. Kamu berarti proteinnya kamu akan naik di situ. Jadi kamu dapat asupan protein dari telur itu. Karena syarat 4 sehat 5 sempurna itu salah satu kan pakai telur, pakai buah. Nah kalau nanti yang lainnya sudah diteteskan, itu kamu rawat. Nanti sebagian bisa dijual, sebagian dirawat lagi. Akhirnya apa? Berkembang. Alhamdulillah anaknya sekarang itu udah lulus SMA, bahkan udah kuliah, ayamnya jadi banyak. Nah hal-hal yang kecil begini itu bisa kita lakukan. Kita nggak perlu bangun meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemudian membangun perekonomian menjadi lebih baik dari aspek sosial. Tidak perlu yang muluk-muluk gede-gede, ya kecil-kecil aja. Kecil-kecil kita lakukan. Kan itu cukup produktif. Dan itu ada peningkatan disiplin daripada masyarakat anak kecil-kecil. Ternyata saya bisa. Akhirnya termotivasi. Pernah juga yang di Padi Selatan itu di Sukolilo. Ya. Sukolilo tidak salah. Yang PGRI itu. Sama. Waktu dia itu mau mengikuti lomba di Brasilia itu, atau kemudian kepala sekolahnya menelpon saya minta bantuan, Pak, kami tolong kalau bisa Pak dibantu karena Pak Bupatinya hanya bantu 2,5 juta. Bagaimana 2,5 juta ikut akan lomba ke Brasilia? Ya tergugahlah saya, dan waktu saya bantulah ya supaya bisa berangkat. Alhamdulillah. Apa yang terjadi? Waktu di Brasilia menang. Dan sekarang anaknya sudah lulus, malah dapat beasiswa di Fakultas MIPA di Gajah Mada, dan sekarang udah menjadi asisten dosen. Pada waktu itu, setelah dia pulang, saya datangin ke Sukolilo, ke PGRI. Saya tanya, kemudian saya belikan laptop untuk supaya mereka berinovasi, dia bekerja, melakukan interaksi dengan teman-teman waktu di Brasil itu, dan kemudian itulah akhirnya dia menjadi juara dan dapat beasiswa dari Gajah Mada itu. Dan sekarang udah menjadi asisten dosen. Ternyata apa, Mbak? Apa? Bukan anaknya orang kaya. Bapaknya petani miskin, betul miskin. Itulah letak daripada keadilan Tuhan. Dan saya dipertemukan kepada orang-orang seperti itu karena saya merasakan saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini hanya anak seorang kepala desa. Desanya di Kedalon Batangan sana, ya, yang ketika itu juga hidup susah. Saya lahir di tahun 53 ketika Indonesia baru merdeka 8 tahun, susahnya hidup luar biasa. Dan di situ saya termotivasi. Setelah saya bantu, berhasil, sekarang jadi asisten dosen. Dan saya datengin rumahnya. Bapaknya pun saya kasih kegiatan waktu itu supaya bisa membiayai anak sekolah. Saya kasih program yang bisa menghasilkan untuk pertanian dan dikelola secara baik untuk anaknya itu.
secara langsung itu mengentaskan kemiskinan secara langsung itu seperti itu. Harus betul-betul kita itu memberikan sesuatu yang produktif dan tidak perlu muluk-muluk lah gitu. Hal-hal yang kecil tapi produktif. Coba nanti kita kalau memang Lingkar TV mau kerjasama atau mau memanfaatkannya, ayo kita bikin percontohan bina desa tertentu gitu ya, kasih satu paket, atau kemudian nanti kita kawal gitu, hasilnya kayak apa gitu. Nah tahun depan kita evaluasi lagi, kalau ada program lagi kasih yang lainnya lagi, seperti yang di Sukabubuk itu kita kasih perhutanan sosial, nanam pete, nanam banyak itu di Sukabubuk, perhutanan sosial, nanam pete, nanam mangga, nanam rimpang juga ya Pak ya, nangka, banyak sekali. Jagung, awalnya jagung kan, tapi jagung gagal karena setiap mau panen itu berarti lawannya hama, gitu. Terus akhirnya saudara Saman itu bergeser untuk tanaman hutan itu, dan sekarang ini alhamdulillah sudah ekspor. Kemarin diresmikan oleh Menteri impor perdana pete Cina dari padi. Itu luar biasa. Sekali. Itulah kisah inspiratif dari Pak Firman Subagio, putra daerah. Jadi dengan melakukan sesuatu yang kecil saja bisa berimpact yang besar. Betul. Dan itu adalah salah satu upaya yang nyata untuk bisa mengentaskan kemiskinan. Gitu. Nah baik pemirsa, kita akan menunggu kembali updatean berita-berita selanjutnya. Jangan kemana-mana, saksikan terus dialog bersama Nailin RA hanya di Lingkar TV. Pemirsa, demikian Lingkar Pagi kali ini. Saksikan Lingkar Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Lingkar TV. Saya Andi Tanawang bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.